Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Sulfia Nur Oktaviani. Hari ini kita akan bahas materi fisika kelas 11 dengan judul Penerapan Hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, sebelum kalian membahas materi ini, pastikan kalian sudah memahami materi torsi momen gaya, kemudian momen inersia, dan momentum sudut, serta energi gerak translasi dan rotasi. Karena semua ini berkaitan erat dalam kita membahas materi penerapan hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, pada kelas 10 kita sudah membahas hukum 2 Newton pada gerak translasi atau gerak lurus. Nah, jadi benda yang bergerak secara translasi itu kita sudah bahas bahwa hukum Newton yang berlaku adalah sigma F sama dengan M kali A. Artinya, ketika ada sebuah benda yang bermassa, kita kenakan sebuah gaya, baik tarikan ataupun dorongan, itu benda akan mengalami percepatan. Nah, bagaimana jika benda itu bergerak rotasi? Sama, kita juga menggunakan konsep hukum Newton, tetapi besarannya kita pakai besaran-besaran fisis rotasi. Sehingga hukum 2 Newtonnya untuk benda yang bergerak secara rotasi atau berputar, bergerak melingkar, itu adalah sigma torsi sama dengan I kali alfa. Di mana torsi adalah total momen gaya yang bekerja pada benda, I adalah momen inersia, alfa adalah percepatan sudut benda. Nah, dari mana sih datangnya ini? Kita tahu bahwa di materi sebelumnya kita sudah bahas bahwa torsi atau momen gaya adalah F kali R, gaya dikali lengan gayanya. Nah, kita menggunakan hukum 2 Newton pada gerak translasi bahwa F adalah M kali A. Dan kita juga menggunakan hubungan antara percepatan tangensial dan percepatan sudut. Jadi di sini beda ya, ini ada A percepatan tangensial, yaitu pada translasi. Di sini alfa, yaitu percepatan pada gerak rotasi, percepatan sudut. Nah, jadi A itu adalah alfa kali R. Jadi R-nya di sini R kali R jadinya R kuadrat, MR kuadrat dikali alfa. Sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa persamaan MR kuadrat adalah besaran dari momen inersia, sehingga dapat kita simpulkan torsi juga bisa dirumuskan sebagai I kali alfa. Ini yang akan kita gunakan dalam penerapan hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, sebelum itu, ingat kembali hubungan besaran-besaran fisis, gerak translasi, dan rotasi. Ini sudah pernah kita bahas di materi kelas 10 pada gerak melingkar. Nah, pada gerak translasi kita tahu bahwa jarak itu biasanya dilambangkan dengan S. Sedangkan pada gerak rotasi itu dilambangkan dengan theta. Nah, hubungannya S sama dengan theta kali R. Pada kecepatan itu adalah perpindahan bagi waktu S per T. Nah, pada kecepatan sudut omega, jadi V diganti omega, kalau pada gerak rotasi itu adalah theta per T. Hubungannya V sama dengan omega kali R. Percepatan tangensial pada gerak translasi adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, pada percepatan sudut berarti perubahan kecepatan sudut dibagi waktu. Hubungannya A sama dengan alfa dikali R. Pada gerak translasi, sifat kelembaman suatu benda itu kita gunakan adalah massa. Tetapi pada gerak rotasi, sifat kelembaman suatu benda itu adalah inersia. Nah, hubungannya adalah inersia sama dengan M kali R kuadrat. Gaya F sama dengan M kali A pada gerak rotasi itu adalah I kali alfa. Nah, hubungannya adalah F kali R. Torsi sama dengan F kali R. Untuk energi kinetik juga kita sudah bahas sebelumnya bahwa untuk gerak translasi adalah setengah mv kuadrat. Pada gerak rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat. M-nya kita ganti I, V-nya kita ganti omega. Untuk momentum linear, P sama dengan massa kali kecepatan.
Nah, untuk momentum sudut, masanya kita ganti inersia, kecepatannya kita ganti kecepatan sudut, yaitu omega. Jadi L sama dengan I kali omega. Untuk daya, daya itu power, P besar, sama dengan F kali V, gaya kali kecepatan. Nah, untuk di gerak rotasi, gayanya kita ganti torsi, V-nya kita ganti omega. Jadi hubungan-hubungan mereka tuh identik ya. Mereka itu analisanya sama, tetapi bedanya ketika kita gerak translasi, kita gunakan besaran-besaran fisis translasi. Ketika kita mengkajinya gerak rotasi, kita menggunakan besaran-besaran fisis rotasi. Nah, ini penerapan pertama pada gerak menggelinding di bidang datar. Kita anggap ada sebuah, misalnya silinder pejal ya. Ada sebuah silinder pejal, atau boleh bola pejal, atau boleh bola berongga, bebas, yang sudah kita bahas sebelumnya pada materi momen inersia. Nanti bedanya adalah di inersianya. Kita harus memperhatikan apakah benda itu bola pejal, bola berongga, silinder pejal, silinder berongga, itu wajib diperhatikan. Nah, andai ada sebuah benda yang terletak pada bidang kasar, itu bergerak menggelinding pada bidang tersebut. Nah, di sini sebelum kita mengkajinya, kita harus bisa membedakan apa arti gerak menggelinding itu. Apakah sama seperti gerak biasa? Nah, gerak menggelinding ini memiliki dua arti. Artinya dia memiliki dua pergerakan, yaitu pergerakan secara translasi dan juga pergerakan secara rotasi. Di sini ada dua buah panah. Translasinya berarti dia bergerak lurus sehingga maju ke depan. Sedangkan menggelindingnya itu adalah gerakan berputar bola tersebut sampai ke titik tujuan dia. Jadi dua gerakan, yaitu translasi dan rotasi. Translasi dan rotasi inilah yang disebut sebagai dengan gerak menggelinding, ya. Oke. Nah, di sini sama seperti pembahasan di kelas 10, kita harus menganalisa gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut. Ketika ibaratnya dia bergerak, otomatis di sini ada gaya F, ya, sehingga dia bisa sampai ke titik tujuan pergerakannya. Kemudian karena benda terletak pada bidang datar, maka dia memiliki gaya normal, yaitu gaya yang selalu saling tegak lurus terhadap bidang. Nah, karena benda memiliki massa, juga memiliki gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, di sini karena sifatnya bidangnya adalah bidang kasar dan pergerakan dia maju, pasti ada gaya gesek. Gaya geseknya itu selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda, yaitu ketika gerak bendanya maju ke depan, maka gaya geseknya ke belakang. Analisa gambar seperti ini, analisa gaya-gaya yang bekerja seperti ini, silakan diingat kembali yang sudah dipelajari di kelas 10. Nah, karena di sini kajiannya menggelinding, berarti kita mengkaji gerak hukum 2 Newtonnya itu adalah pada gerak translasi dan pada gerak rotasi. Pada gerak translasi, itu ada dua kajiannya, kita lihat di sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Nah, kita lihat vertikal dulu. Vertikal itu kan gaya yang bekerja ada dua, ada W sama dengan ada N. Nah, tetapi benda di sini tidak bergerak secara vertikal karena dia bergeraknya secara horizontal, kanan kiri, tidak atas bawah. Artinya, di sini dia tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0 pada kajian vertikal. Maka kita gunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Nah, apa aja yang bekerja? Ada N sama W. Terserah mau N kurang W atau W kurang N sama aja. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa gaya normal sama seperti gaya berat. Kapan kita gunakan ini? Biasanya ketika kita mencari mungkin koefisien gesekannya atau mencari gaya gesekannya, karena kita membutuhkan gaya normal. Nah, berikutnya kajian kita adalah torsinya, gerak rotasi. Gerak rotasi sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, apa sih yang menyebabkan dia ada momen gaya, ada torsinya? Torsi itu adalah adanya gaya yang saling tegak lurus terhadap porosnya. Nah, poros bola di sini kan di tengah-tengah ya. Yang saling, kalau misalnya kita lihat F di sini kan tidak saling tegak lurus karena pas berada di poros, berarti dia sama dengan 0 torsinya. Nah, yang saling tegak lurus adalah yang F gas.
FGS ini membentuk sudut 90 derajat terhadap poros bola tengah-tengah sini. Jadi yang menyebabkan torsi adalah gaya gesekannya, sehingga kita bisa, torsi itu kan F kali R. Kita jabarkan F gesekan dikali R. Inersia di sini sengaja dibuat K, yaitu konstantanya nanti tergantung bendanya, apakah bola pejal, bola berongga, silinder pejal, silinder berongga, nanti konstantanya berbeda-beda. Yang jelas inersia rumusnya adalah mr kuadrat. Jadi K di sini tergantung benda. K mr kuadrat. Hubungan alfa tadi adalah A per R, percepatan tangensial per jari-jari. Nah, berarti di sini R-nya kita coret 1, kemudian di sini tinggal 1. Di kanan juga ada 1, berarti kita habiskan di sini. R dengan R ini kan jadinya habis semua, R-nya bisa dicoret. Nah, tinggallah gaya gesekan sama dengan K kali M kali A. Nah, sampai sini stop dulu. Kita lanjut ke gerak translasi lagi untuk kajian gerak vertikal, karena dia bergerak maju. Nah, untuk bergerak vertikal, karena dia bergeraknya ke kanan, maju, berarti kita kajiannya kanan dulu. Jangan nanti FGS kurang F itu salah. Karena dia bergeraknya ke kanan, berarti kita lihat kanan dulu. Kanan dulu itu kan ada F, kemudian yang di kirinya ada FGS. Karena arahnya berlawanan, berarti F kurang F gesekan sama dengan dia bergerak secara horizontal, berarti tidak berlaku hukum 1 Newton. Karena pergerakan ada percepatan, berarti berlaku hukum 2 Newton. F kurang FG sama dengan M kali A. FG tadi kita udah dapat KMA, berarti F kurang KMA sama dengan MA. Nah, di sini kan identik nih, kita pindahkan aja ke kanan, berarti MA ditambah KMA. Karena sama-sama memiliki MA, berarti MA-nya kita keluarkan. F sama dengan MA, di sini berarti kan kalau MA-nya kita keluarkan tinggal 1 ya. Ini kalau kita kalikan ke dalam lagi berarti kan MA lagi. Nah, di sini MA-nya kita keluarkan tinggal K, berarti F sama dengan MA kali 1 ditambah K. Biasanya pada kasus penerapan hukum 2 Newton gerak rotasi atau gerak menggelinding, gabungan translasi dan rotasi, itu yang dicari adalah percepatan. Sehingga percepatannya adalah A sama dengan F dibagi M kali 1 ditambah K. Ini untuk mencari percepatan benda. Nah, K di sini, F ini gaya, M-nya massa, A-nya percepatan tangensial. Nah, K-nya di sini tergantung benda. Kalau misalnya silinder pejal berarti K-nya nanti di sini diganti 1/2. Kalau bola pejal berarti nanti di sini diganti K-nya itu 2/5. Bola berongga nanti 2/3, tergantung bentuk bendanya, dan nanti dilihat lagi materi sebelumnya tentang momen inersia. Oke. Contoh soal. Sebuah bola pejal bermasa 10 kg berjari-jari 70 cm menggelinding di atas bidang datar. Karena dikenai gaya 14 Newton, tentukan momen inersia percepatan tangensial tepi bola, percepatan sudut bola, gaya gesekan antara bola dan bidang datar, serta besarnya torsi yang memutar bola. Ini paket komplit soalnya. Jadi yang diketahui ada massa 10 kg, jari-jari 70 cm, kita ubah jadi meter bagi 100, 0,7, kemudian gayanya 14. Yang pertama adalah yang ditanya inersia. Inersia bola pejal 2/5 mr kuadrat. Diingat kembali materi sebelumnya, 2/5 mr kuadrat berarti M-nya 10, R-nya itu 0,7 kuadrat, dapatnya 1,96 ya. 0,7 kali 0,7 itu kan 0,49 kali 10 berarti 4,9. 4,9 kali 0,4 nanti dapatnya 1,96. Nah, berikutnya untuk mencari percepatan kita tinggal gunakan aja sebelumnya. Percepatan itu A sama dengan F per M kali 1 tambah K. Berarti kita gunakan F-nya 14, M-nya 10, 1, karena K-nya itu bola pejal ya, berarti 2/5. Ini berarti kan ini sama kayak 5/5 tambah 2/5, 7/5. 7/5 berarti kan 70/5, 14 kali 5, 70/71, hasilnya 1 ya. Nanti silakan dipahami aja perhitungannya. Nah, berikutnya percepatan sudut. Percepatan sudut itu kan hubungannya adalah percepatan tangensial atau percepatan linier dibagi jari-jari. Berarti tadi dapatnya 1 dibagi jari-jarinya 0,7, dapatnya 10/7. Gaya gesekan.
F gesekan sama dengan I kali alfa per R. Nah, ini sama kayak F torsi ya. Torsi itu kan sama dengan F kali R, kemudian ini F kali R. Bisa juga I kali alfa. Jadi ini adalah gabungan atau persamaan torsi yang kita hubungkan dengan persamaan-samaan besaran fisis gerak rotasi. Nah, jadi F gesekan itu sama dengan I kali alfa per R. Sama dengan I-nya tadi kita dapat 1,96, alfanya kita sudah memperoleh 10 per 7, jari-jarinya tadi kita dapat diketahui 0,7. Nah, ini diperoleh dapatnya 4 Newton. Ini gaya gesekan ya, 4 Newton. Selanjutnya yang ditanyakan besar torsi. Besar torsinya berarti I kali alfa. I-nya tadi kita udah dapat 1,96, alfanya 10 per 7, dapat 2,8 Newton meter. Jadi ini paket komplitnya soal gerak pada bidang datar. Tetapi biasa itu yang sering ditanyakan adalah percepatan. Jadi kita gunakan yang tinggal rumusnya saja. Namun, jika misalnya Ananda semua lupa dengan rumusan ini, bisa saja kita langsung menganalisis satu persatu seperti ini, sama kayak kita menganalisa materi hukum Newton pada kelas 10. Jadi tanpa menghafal rumus pun kita juga bisa menjawab soalnya dengan menganalisa per tahap besaran-besarannya. Jadi fisika itu tidak perlu menghafal rumusan yang dikotakkan ini, ibaratnya tidak mungkin juga kita hafal karena kadang-kadang kasus dalam gerak menggelinding pada bidang datar itu berbeda-beda. Mungkin nanti ada tambahan gaya lainnya. Jadi ini tidak mutlak selalu digunakan, tergantung kasusnya. Nah, intinya kalian harus paham bagaimana menganalisa per tahap gaya-gaya yang bekerja pada benda, kemudian proses pergerakannya baik translasi maupun rotasi sehingga diperolehlah rumusan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, gerak menggelinding pada bidang miring. Nah, pada bidang miring ini juga kita udah bahas dasarnya itu pada hukum 2 Newton gerak translasi. Nah, pada bidang miring misalnya ada sebuah benda gerak menggelinding. Beda ya kalau misalnya dibilang meluncur, berarti itu hanya translasi. Tapi kalau menggelinding itu sudah gabungan translasi dan rotasi. Jadi ada sebuah bola nih, misalnya ada bola pejal atau silinder pejal ataupun bola berongga menggelinding di bidang miring yang permukaannya kasar. Nah, otomatis karena dia terletak pada bidang, itu ada gaya normal, kemudian benda bermassa juga punya gaya berat. Karena bidangnya miring, jadi ada proyeksi sudut. Di sini misalnya bidang miringnya itu membentuk sudut theta. Ingat pada matematika sudut yang berseberangan sama besar, berarti tetanya kita pindahkan di sini sehingga proyeksinya W itu W cos theta untuk yang satu vertikal sama gaya normal, dan untuk yang gerak ke bawahnya itu W sin theta. Karena dia bergeraknya menggelinding ke bawah, maka gaya geseknya juga berlawanan arah dari pergerakannya sehingga F gas-nya mengarah ke atas. Nah, ini juga kita sama. Untuk translasi secara vertikalnya, dia kan tidak bergerak ke atas bawah ini ya. Jadi N sama dengan 0, hukum 1 Newton. N kurang W cos theta sama dengan 0, N-nya W cos theta. Nah, untuk sigma torsinya sama seperti tadi, jadi F gas-nya K M kali A. Pembedanya di sini. Untuk selama pergerakan di bidang miring ini, otomatis kan pergerakannya ke bawah. Berarti kita kajiannya adalah W sin theta-nya dulu, baru yang berlawanan F gas. Jadi W sin theta kurang F gas sama dengan M kali A, karena dia bergerak dan memiliki percepatan. W itu kan gaya berat massa kali gravitasi, sin theta kurang F gas-nya tadi kita udah peroleh KMA. Ini ada identik, kita gabungkan MA tambah KMA. Karena di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama punya massa, berarti kita bagi aja M-nya atau kita coret saja, tinggal G sin theta sama dengan A kali 1 tambah K. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah percepatan. Percepatannya sama dengan G sin theta per 1 tambah K.
K-nya sama seperti tadi, tergantung bentuk bendanya. Kalau bola pejal 2/5, bola berongga 2/3, silinder pejal 1/2. Itu wajib kita perhatikan. Oke, ke contoh soal. Sebuah bola pejal memiliki massa 20 kg dan jari-jari 21 cm. Jika bola tersebut digelindingkan pada suatu bidang miring dengan sudut kemiringan 53 derajat, maka percepatan yang dialami bola adalah... Nah, ini hanya percepatan yang ditanyakan, jadi kita langsung aja nih gunakan. Kalau mau analisa dari awal sampai akhir pun juga boleh. Misalnya ketika kita lupa rumusannya misalnya, atau memang tidak pernah mengingat rumus ini, jadi kita bisa menganalisa dari pergerakan awal nih dari sigma Fy, sigma torsi sama sigma Fx-nya. Toh juga nanti bakalan mendapatkan hasil yang sama dengan ketika kita menggunakan rumus jadi. Nah, A sama dengan G sin theta per 1 tambah K. Nah, di sini bola pejal. Ingat bahwa bola pejal nilainya 2/5 mr kuadrat. Berarti konstantanya 2/5, K-nya 2/5. G-nya gravitasinya 10, sin theta sin 53. Oke, kemudian 1 ditambah tadi 2/5. Ini kan ibaratnya 5/5 ya, kalau kita samakan penyebut. Berarti 5/5 ditambah 2/5 jadinya 7/5. Nah, perlu diingat, di matematika kita sudah belajar bahwa sin 53 nilainya adalah 0,8. Ya, 0,8 kali 10 berarti 8/7/5. Ini 5-nya kita kalau bagi kan bisa jadi kali, asalkan posisi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 5-nya pindahkan ke atas, 8 kali 5 40/7, atau kita bagi 5,7. Jadi percepatan bola pejal itu 5,7 meter per sekon kuadrat. Ini simple, tinggal menggunakan rumusnya. Tapi ingat lagi, kalau misalnya lupa rumusnya, silakan dianalisa per tahap mulai dari awal sampai akhir. Kuncinya sering latihan soal. Kalau kita sering latihan soal, sering menjabarkan atau menganalisa persamaannya, itu insya Allah akan bisa. Karena fisika itu tidak dituntut untuk menghafal rumus terlalu banyak. Nah, penerapan hukum Newton lagi pada katrol pejal. Katrol pejal itu nilainya setengah mr kuadrat ya, K-nya. Nah, di sini saya tidak akan menjabarkan. Jadi silakan coba berlatih sendiri, uraikan sendiri analisa penerapan hukum 2 Newton pada katrol pejal, sehingga nantinya pasti akan kita dapatkan bahwa percepatan pada sistem gambar ini ya. Pada gambar ini kalau misalnya ada satu buah benda yang dihubungkan dengan katrol, ini sama kayak kita timba air ya. Nimba air itu, maka percepatannya, dan ketika katrol ini kita perhitungkan. Bedanya itu gini. Pada kelas 10 kita udah bahas materi katrol ini, tapi katrolnya diabaikan. Masa katrol itu diabaikan, dianggap ibaratnya tidak diperhitungkan dalam gerak translasi. Tetapi pada gerak rotasi, katrolnya itu sangat diperhatikan karena dia bergerak berputar. Nah, di sini ada M kecil, ada M besar. Itu nanti dibedakan. M kecil itu adalah massa pada beban yang digantungkan di sini. Sedangkan M besar adalah massa katrol itu sendiri. Jadi nanti tidak sama M kecil sama M besar. Nah, sama juga misalnya kasusnya itu pada seperti ini nih. Ini juga kita bahas pada kelas 10 sudah dipelajari. Namun kalau kita memperhitungkan massa katrolnya, maka nanti dengan menganalisa seperti ini ya, dengan menganalisa sigma torsinya, sigma F-nya, itu akan kita peroleh rumusan A sama dengan M2 kurang M1 per M1 tambah M2 tambah setengah M kali G. Ingat, M1 itu berarti beban satunya, M2 beban duanya, M besar itu adalah massa katrol yang kita perhitungkan. Nah, nanti coba dianalisa sendiri atau boleh cari sumber kok bisa kita mendapatkan rumusan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.